Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Selamat siang sahabat kreatif, senang sekali siang hari ini Gina bisa kembali menemani kamu dalam program Belajar di RRI. Dan di hari ini, hari Rabu, sudah hadir lewat Zoom meeting kita ada Ibu Sri Kustari SPD MM. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Bu. Iya, Ibu Sri, hari ini kita mau belajar mata pelajaran kimia, betul ya Bu? Betul sekali Bu. Oke, apa yang akan dibahas siang hari ini Bu? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks itu apa ya? Soalnya Gina dulu bukan anak IPA. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat kreatif RRI Pro 2 FM dimanapun berada, semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, saya Sri Kustari, guru mata pelajaran kimia dari SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Hai juga untuk anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Salam rindu, salam kangen dari sekolah, dan tidak lupa salam Mandela Jaya. Sahabat kreatif semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar materi kimia kelas 12 IPA mengenai reaksi redoks. Sebetulnya reaksi redoks sudah dimulai dipelajari di kelas sebelumnya. Untuk kelas 12 kita akan mempelajari reaksi redoks dan elektrokimia. Prasyarat untuk pelajaran ini adalah kita sudah mempelajari sebelumnya mengenai bilangan oksidasi. Next. Kompetensi dasar untuk pelajaran ini adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah satu, setelah mempelajari, siswa dapat menjelaskan konsep redoks ditinjau dari kenaikan serta penurunan bilangan oksidasi. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan sederhana mengenai reaksi redoks. Next. Reaksi redoks sendiri adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kita singkat menjadi redoks. Apa itu reduksi? Apa itu oksidasi? Kita lanjutkan. Untuk fungsi atau dari redoks itu sendiri, kita akan melihat pada peristiwa pembakaran kembang api dan korosi. Itu merupakan contoh reaksi redoks yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pembakaran kembang api ini berlangsung tidak alamiah ya. Kalau untuk korosi atau istilahnya kita perkaratan, itu merupakan proses reaksi redoks yang alamiah dan ini merugikan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana mengatasi hal yang merugikan tadi. Nanti di elektrokimia kita akan mempelajari tentang pelapisan logam dan sebagainya. Nah, ini berlangsung berdasarkan prinsip redoks. Next. Perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi, kita mulai dari yang pertama yang melibatkan oksigen. Jadi untuk yang melibatkan oksigen ini ada kelemahannya karena tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Kemudian perkembangannya berlanjut dengan reaksi redoks berdasarkan menerima dan melepas elektron.
Kemudian berkembang lagi dengan definisi redoks berdasarkan bilangan oksidasi, yaitu kenaikan dan penurunan. Untuk pelepasan dan penerimaan elektron ini berhubungan dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Seperti yang kita tahu bahwa reaksi reduksi itu reaksi penerimaan elektron. Karena menerima elektron, maka bilangan oksidasinya turun. Sedangkan untuk reaksi oksidasi itu reaksi yang melepaskan elektron. Karena melepaskan elektron, maka bilangan oksidasinya naik. Mungkin ini agak sulit ya, karena menerima kok malah jadi turun. Karena biasanya kalau menerima itu naik. Nah, perlu diketahui bahwa yang diterima dan yang dilepas di sini adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif, sehingga ketika menerima elektron mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ketika melepas mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Gambarannya mungkin seperti kita menerima warisan. Bayangannya kalau menerima warisan itu kan, wah, menerima warisan pasti akan bertambah. Tapi ternyata bunyi warisannya adalah tolong bayari hutang. Nah, bukannya bertambah, justru malah berkurang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, next. Tadi definisi berdasarkan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi. Prinsip dalam reaksi redoks. Oke, mungkin terlalu cepat tadi ya. Saya turunkan speednya. Kita mulai pada prinsip reaksi redoks. Jumlah elektron yang dilepaskan dalam reaksi oksidasi itu sama dengan jumlah elektron yang diterima dalam reaksi reduksi. Nah, reaksi redoks itu ditandai tadi oleh adanya perubahan bilangan oksidasi. Di mana di dalam reaksi oksidasi tadi bilangan oksidasinya naik, di reduksi bilangan oksidasinya turun. Nah, yang mengalaminya untuk yang melakukan oksidasi itu kita sebut reduktor. Penyebaran hoax pada kasus Sedangkan yang mengalami reduksi kita sebut oksidator. Next. Ini ada contoh ya untuk reaksi redoks. Zn bereaksi dengan 2H+, menghasilkan Zn2+ dan H2. Berdasarkan aturan bilangan oksidasi, harga bilangan oksidasi Zn, karena Zn unsur bebas maka harganya 0. Harga bilangan oksidasi untuk H+ adalah +1. Kalau dikalikan koefisien nanti jadi +2. Harga bilangan oksidasi untuk Zn2+ hasilnya tadi adalah +2. Kemudian harga bilangan oksidasi untuk H2 adalah 0 karena H2 juga merupakan unsur bebas. Kita hubungkan Zn di kiri dengan Zn di kanan. Zn di kiri harganya 0, di ruas kanan harganya +2. Berarti bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Karena bilangan oksidasinya naik, berarti Zn ini melakukan reaksi oksidasi. Kemudian pada H+, 2H+, ini dari positif 2, dia di sebelah kiri, sebelah kanan menjadi 0. Bilangan oksidasinya mengalami penurunan. Nah, karena bilangan oksidasinya turun, maka ini mengalami reaksi reduksi. Zn tadi mengalami oksidasi berarti dia melepaskan elektron.
karena melepaskan elektron, bilangan oksidasinya naik. Sedangkan H+ menerima elektron, sehingga bilangan oksidasinya turun. Perlu diketahui bahwa reaksi reduksi dan oksidasi ini berlangsung bareng. Karena proses memberi dan menerima itu harus satu proses. Tidak bisa memberi saja, tidak ada yang menerima, tidak disebut memberi. Sebaliknya, hanya ada yang mau menerima saja, tidak ada yang memberi, tidak juga disebut memberi. Karena itu, proses reduksi dan oksidasi ini berlangsung satu proses. Kalau reduksi saja disebut setengah reaksi, oksidasi saja disebut setengah reaksi. Dijumlahkan baru menjadi reaksi yang utuh. Next. Nah, penyetaraan reaksi redoks ini untuk memenuhi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan, maka dalam reaksi redoks antara pereaksi dengan produk reaksi, jadi antara bahan dan hasil harus ada kesetaraan, baik itu jumlah atom dan jumlah muatannya. Jadi harus sama, sebelum dan sesudah reaksi, jumlah atom dan jumlah muatannya harus sama. Ini yang kita pelajari dalam penyetaraan reaksi redoks. Next. Salah satu manfaat dari konsep reaksi redoks adalah untuk menyetarakan persamaan kimia yang rumit. Di kelas sebelumnya kita sebetulnya sudah belajar mengenai persamaan reaksi, tetapi itu masih pada persamaan reaksi yang sederhana. Artinya kita menyelesaikannya bisa dengan dihitung, tidak menggunakan penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk reaksi kimia yang lebih rumit, untuk reaksi-reaksi redoks, maka kita menggunakan cara ini. Persamaan reaksi yang sudah memenuhi kedua persyaratan itu disebut dengan persamaan reaksi yang setara. Setara itu artinya tadi bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah sama, jumlah muatan sebelum dan sesudahnya juga sama. Untuk membuat suatu reaksi yang belum setara, maka disebut dengan penyetaraan persamaan reaksi. Contohnya misalnya 3Cu direaksikan dengan 8HNO3 menghasilkan 3Cu2 plus 2NO plus 6NO3- dan 4H2O. Kita hitung satu-satu dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di sebelah kiri Cu ada 3, di sebelah kanan juga ada 3, artinya Cu-nya jumlahnya sudah setara. Kemudian untuk jumlah H pada HNO3 hanya berjumlah 8 di ruas kiri. Di ruas kanan ada 4H2O. 4H2O berarti mengandung H 2 kali 4, 8, sama. Berarti jumlah H di kiri dan kanan sudah setara. Kemudian jumlah N. N pada 8HNO3, N-nya ada 8 di sebelah kiri. Di sebelah kanan N-nya pada 2NO itu ada 2 buah N. Pada 6NO3- ada 6 buah N. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 6, 8 juga. Artinya kiri dan kanan sama, setara. Nah, yang terakhir O. O pada ruas kiri, pada 8HNO3, O-nya adalah 8 kali 3, yaitu 24. Kita hitung NO sebelah kanan, pada NO itu ada 2 buah O,
pada NO3- ada 18, pada H2O ada 4. Kalau kita jumlahkan sama dengan ruas kiri juga. Nah, sekarang terbukti bahwa jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Nah, bagaimana dengan jumlah muatannya? Kita lihat di muatan sebelah kiri. Sebelah kiri 3Cu 0 muatannya, 8HNO3 0 muatannya. Jadi muatan sebelah kiri 0. Nah, sekarang kita lihat muatan sebelah kanan. Muatan sebelah kanan 3Cu2+ itu muatannya berarti positif 6. Untuk NO 0, untuk 6NO3- jumlah muatannya 6 kali -1 berarti -6. Berarti untuk H2O karena tidak bermuatan, muatannya juga 0. Berarti positif 6 ditambah negatif 6. Positif 6 tambah negatif 6, 0. Berarti muatan kiri 0, muatan kanan juga 0. Artinya sudah setara, baik jumlah atom maupun jumlah muatan. Nah, ini adalah suatu persamaan reaksi yang setara. Nah, untuk penyetaraannya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara bilangan oksidasi dan yang kedua cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Next, Bu. Oke, sahabat kreatif, jangan ngantuk ya, kita lanjutkan lagi. Karena untuk pelajaran kimia kita harus konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sahabat kreatif bisa ambil minum dulu atau apa dulu biar tidak ngantuk ya. Oke, kita mulai dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks cara bilangan oksidasi. Nah, penyetaraan persamaan redoks dengan cara bilangan oksidasi ini kita memerlukan keterampilan menghitung bilangan oksidasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aturan bilangan oksidasi sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Jadi ini merupakan prasyarat untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, cara ini mempunyai tahapan yang lebih gampang atau lebih sederhana, tetapi ada langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh tidak urut, nanti tidak akan selesai persamaannya. Misalnya langsung ke contoh soal ya. Ada contoh soal yaitu MnO4- plus Cl- plus H+ menjadi Mn2+ plus Cl2 plus H2O. Next, Ibu. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari atom yang terlibat dalam reaksi. Misalnya di situ harga MnO4-, harga O sesuai aturan bilangan oksidasi O adalah -2. Setelah kita hitung dengan aturan bilangan oksidasi, nanti kita dapatkan harga Mn menjadi positif 7 karena O-nya -2 kali 4 8, jumlah muatannya -1 sehingga Mn harganya positif 7. Kemudian untuk Cl- harganya sesuai dengan muatannya yaitu negatif 1. Untuk H+ sesuai dengan muatannya harganya positif 1. Nah, menghasilkan Mn2+. Mn2+ sesuai dengan muatannya, harga biloksnya adalah positif 2. Cl2 karena unsur bebas, harga biloksnya adalah 0. Kemudian untuk H2O, harga biloksnya O-nya -2, H2-nya +1, ada 2 jadi +2. Kita tuliskan saja unsur yang atau molekul bermuatan yang mengalami perubahan biloks. Mungkin Bu.
Langkah yang kedua langsung sudah dituliskan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di situ Mn positif 7 di sebelah kiri, karena dalam wujud MnO4- di sebelah kanan Mn2+, harganya positif 2. Kemudian 2Cl-, 2 koefisien 2 ini kita ambil dari sebelah kanan tadi, Cl2, kita setarakan dulu jumlah atomnya, kita sesuaikan, karena di kanan ada 2Cl, maka di sebelah kiri kita tambahkan koefisien 2 pada Cl-, sehingga harga biloxnya menjadi -2. Kemudian Mn2+, harga biloxnya +2. Kemudian Cl2 tadi harga biloxnya adalah 0. Next, langkah yang selanjutnya kita tentukan Mn di sebelah kiri tadi harga bilox positif 7, di sebelah kanan positif 2, berarti mengalami penurunan sebanyak 5. Kemudian Cl2 Cl-, 2 Cl- itu harga biloxnya -2 menjadi 0 di sebelah kanan, berarti mengalami kenaikan 2. Jadi di sini ada penurunan bilangan oksidasi 5 dan kenaikan bilangan oksidasi 2. Nah, tadi dikatakan bahwa kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi itu hubungannya dengan penerimaan dan pelepasan elektron. Nah, ini terjadi tidak sama antara kenaikan dan penurunannya. Nah, ini harus kita samakan dulu supaya elektron yang diterima dan elektron yang dilepas itu sama besarnya. Oke, next, langkah yang keempat. Untuk yang biloxnya turun 5 tadi, kita samakan dengan kita kalikan 2. Sehingga 5 kali 2, reaksinya kita kalikan. Kemudian untuk yang naik 2 tadi kita kalikan 5 supaya sama menjadi bilangan 10. Nah, kita kalikan, kita masukkan 2, itu harusnya 5 MnO4 ditambah sebelah kanan 2 MnO4-, maaf ya, sebelah kanan menjadi 2 Mn2+. Sedangkan untuk Cl-nya 2 kita kalikan 5 menjadi 10 Cl-, sebelah kanan menjadi kita kalikan 5 juga menjadi 5 Cl2. Jadi kita tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya kita jadikan sama. Next, langkah kelima. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah muatan. Jika belum setara, disetarakan dengan menambahkan, jika lingkungan asam kita tambahkan ion H+, jika basa kita tambahkan ion OH-. Pada contoh di atas itu adalah reaksinya pada lingkungan asam, sehingga kita tambahkan ion H+ pada yang lebih kecil. Kita hitung dulu jumlah muatan ruas kiri, 2 MnO4- itu jumlah muatannya -2. 10 Cl- itu jumlah muatannya -10. Sehingga ruas kiri kalau kita jumlahkan menjadi -12. Untuk ruas kanan 2 Mn2+ itu jumlah muatannya adalah positif 4. Sedangkan untuk 5 Cl2 karena bebas ini 0 harganya karena tidak bermuatan. Oke. Jadi jumlah muatan ruas kiri adalah -12, jumlah muatan ruas kanan adalah positif 4. Nah, untuk menyamakan jumlah muatan, maka kita tambahkan ion H+ sesuai dengan jumlah kekurangannya. Karena lingkungan asam, kita tambahkan di yang lebih negatif.
Jadi min 12 kita tambahkan H plus sebanyak berapa supaya menjadi positif 4 muatannya. Berarti min 12 kita tambahkan ion H plus sebanyak 16. Oke, sahabat kreatif yang smart, mungkin break dulu deh biar nggak terlalu tegang ya. Oke, silahkan Ibu. Baik Ibu Sri, itu dia ya untuk pemaparan kita di sesi pertama di siang hari ini. Dan untuk kamu juga sahabat kreatif yang ingin bertanya kepada Ibu Sri, boleh melalui komentar di live chat kita di streaming YouTube RRI Cirebon ya. Langsung aja tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan kepada Bu Sri siang hari ini. Nanti kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan, ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. 97,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. 97,5 Pro 2 FM Suara Kreativitas masih bersama dengan Ibu Sri Kustari SPD MM, dan kita masih belajar kimia dengan materi reaksi redoks ya. Nah untuk kamu sahabat kreatif, Gina juga masih ingatkan untuk kamu yang ingin bertanya ataupun berkomentar bisa melalui live chat kita di streaming RRI Cirebon melalui YouTube ya. Ibu Sri silahkan bisa dilanjutkan. Baik, sahabat kreatif yang smart, kita lanjutkan lagi langkah kelima ya. Tadi kita sudah menghitung jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan, kemudian untuk menyetarakannya kita sudah menambahkan 16 H plus di ruas kiri. Nah, next. Selanjutnya langkah keenam adalah kita menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Tadi kita menambahkan H plus di ruas kiri. Nah, di ruas kanannya itu hidrogennya belum ada. Jadi di ruas kanan kita tambahkan H sejumlah dengan H yang ada di ruas kiri. Di ruas kiri tadi ada 16 H. Maka di sebelah kanan kita setarakan dengan menambahkan 16H tapi dalam bentuk H2O. Sehingga H2O yang kita tambahkan 8H2O supaya hanya menjadi 16.
Nah, ini kita lihat reaksinya sudah setara. Ruas kiri dan ruas kanan jumlah atomnya sudah sama, jumlah muatannya juga sudah sama. Ini adalah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Bisa kita cek kembali jumlah ruas kiri, ruas kanan, dan jumlah muatan kiri dan kanan. Next. Selanjutnya yang kedua adalah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Nah, ini mungkin lebih kompleks daripada yang cara pertama. Karena untuk penyetaraan berdasarkan cara setengah reaksi ini, kita harus melakukan penulisan reaksi oksidasi dan redoksnya kita pisah menjadi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, nanti kalau sudah, kita baru menyetarakan jumlah atom H dan O-nya. Di mana kalau dalam media asam, kita tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan O, kemudian menambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Kalau dalam lingkungan basah, kita menambahkan H2O pada sisi yang kelebihan O. Untuk menyetarakannya, kita tambahkan OH- pada sisi yang kekurangan H. Nah, baru kita lanjutkan sama dengan cara yang pertama tadi, kita setarakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron dan menyempurnakan reaksi redoks, menyatukan kembali reaksi reduksi dan oksidasinya. Baik, langsung kita latihan soal ya, sahabat kreatif. Misalnya ada soal Al plus NO3- menjadi AlO2- plus NH3. Langkah pertama, kita pisahkan reaksi oksidasi dan reduksinya dulu. Dan kita setarakan jika ada atom selain H dan O yang terlibat. Kebetulan di sini Al kiri dan kanan sudah sama. N sebelah kiri dan sebelah kanan juga sama. Jadi Al menjadi AlO2-. Kemudian NO3- menjadi NH3-. NH3. Ini kita pisahkan reaksinya. Next, langkah yang kedua. Untuk suasana basah, tadi aturannya adalah kita tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan O. Tadi pada Al menjadi AlO2- itu berarti yang kelebihan O-nya di sebelah kanan. Kita tambahkan sesuai dengan banyaknya kelebihan O-nya. AlO2- berarti ada 2 buah O, maka kita tambahkan 2H2O. Sesuai dengan kelebihannya, pada 2H2O ada 2 buah O. Nah, pada NO3- menjadi NH3, itu yang kelebihan O adalah ruas kiri. Sehingga ruas kirilah yang kita tambahkan H2O sebanyak 3 H2O sesuai dengan kelebihannya. Langkah yang ketiga, setelah kita tambahkan H2O, kita tambahkan OH- karena suasana basah untuk menyetarakan jumlah H. Perhatikan, Al plus 4 OH- itu 4 OH- bukan 40 ya. Menyetara 4 OH- kita tambahkan untuk menyetarakan jumlah H pada ruas kanan tadi. Pada ruas kanan tadi kita tambahkan 2H2O, berarti hanya ada 4. Maka kita tambahkan 4 OH- di ruas kiri. Kemudian pada NO3- plus 3H2O, berarti yang kita perlu setarakan adalah ruas kanan. Sebanyak penambahan hanya. Kebetulan pada ruas kiri itu jumlah hanya 6.
Tetapi pada NH3 sudah ada H sebanyak 3. Sehingga kita tinggal menambahkan 3 lagi pada 3OH- untuk ruas kanannya. Oke, next, langkah keempat. Kita setarakan jumlah muatan. Langkah keempat, kita setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada sisi yang lebih positif. Perhatikan tadi untuk Al harga muatannya 0, 4OH- berarti min 4. AlO2- muatannya min 1, H2O 0. Berarti jumlah muatan ruas kiri adalah min 4. Muatan ruas kanan adalah min 1. Kita samakan min 4, min 1 kita tambahkan 3 elektron supaya sama menjadi min 4 juga. Nah, untuk NO3- tadi yang setengah reaksinya ya, itu muatannya min 1. H2O muatannya 0. Jumlah muatan di ruas kiri min 1. Kemudian jumlah muatan di ruas kanan adalah NH3 0, 3OH- min 3. Ruas kiri min 1, ruas kanan min 3. Berarti di ruas kiri harus kita tambahkan 2 elektron supaya sama menjadi min 3. Nah, ada penambahan elektron di reaksi yang atas tadi adalah 3, di bawah adalah 2. Berarti ini tidak sama. Kita samakan dulu. 3 elektron dengan 2 elektron kita jadikan sama menjadi 6 elektron. Yang 3 kita kalikan 2, yang 2 kita kalikan 3. Seluruh reaksinya kita kalikan. Sehingga menjadi reaksi yang sekarang kita setarakan jumlah elektronnya 2Al plus 8OH- menjadi 2AlO2- plus 4H2O plus 6 elektron karena sudah kita kalikan 2. Nah, yang bawah tadi kita kalikan 3 menjadi 6 elektron plus 3NO3- plus 9H2O menjadi 3NH3 dan 9OH-. Ini langkah yang kelima. Next. Nah, langkah yang keenam ini kita satukan lagi. Yang sama kita coret. Misalnya di kiri ada 6 elektron, kanan ada 6 elektron, kita coret semua. Hilang. Di kiri ada 8 OH-, di kanan ada 9 OH-, kita coret. Berarti yang 9 OH- menjadi 1. Menjadi OH- saja, yang 8 OH-nya hilang. H2O kiri dan kanan juga ada, 9 H2O di kiri, 4 H2O di kanan, kita coret. Yang 9 berarti dikurangi 4 tinggal 5. Nah, perhatikan di situ sudah menjadi reaksi yang setara 2Al plus 3NO3- plus 5H2O menjadi 2AlO2- plus 3NH3 plus OH-. Coba kita hitung, Al-nya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2 juga. N-nya sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. O sebelah kiri adalah pada NO3 itu 3NO3 itu ada 9, 9 dengan 5 itu 4. Ada 14, ada 9 dengan 5 ya. Ada 14, kemudian sebelah kanan ada 4H2O 5 ya, ada 14. Berarti kiri dan kanan sudah setara. Demikian penyetaraan persamaan reaksi redoks berdasarkan cara setengah reaksi. Next. Ini kita ada contoh soal, kita akan coba mengerjakan salah satu soal dengan cara yang praktis, yaitu cara bilangan oksidasi. Kita kerjakan nomor 3 yang dalam suasana basah, karena tadi sudah contoh ada suasana asam.
P plus NO3- menjadi H2PO4- plus NO dalam kondisi basa. Tahap pertama kita menghitung bilangan oksidasinya. Ini harga bilangan oksidasinya 0. Harga bilangan oksidasi untuk O pada NO3- adalah -6. Jumlahnya -1 berarti N-nya harganya +5. Kemudian untuk H2PO4 harga O adalah -2 kali 4 jadi -8. Jumlahnya harus -1. H sesuai aturan harganya +2, maka di sini P harganya +5. Untuk NO harganya ini -2, karena ini jumlahnya netral, jumlahnya 0, maka N di sini +2. Kita bulati yang mengalami perubahan, kita hubungkan P di sini, N dengan N di sini. Perhatikan 0 berubah menjadi +5, artinya terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini P mengalami reaksi oksidasi. Kemudian +5 pada N ini di sebelah kanan menjadi +2, berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti mengalami reaksi reduksi, turun sebanyak 3. Nah, ini antara kenaikan dan penurunannya ini harus sama besarnya, sehingga ini kita samakan dengan yang +5 kita kalikan 3, ini kita kalikan 5. Ini kita kalikan 3, kita urut ke sana, P-nya kita kalikan 3. P-nya kita kalikan 3, koefisien. N-nya kita kalikan 5, kita kalikan 5. Mungkin sahabat kreatif bisa memperhatikan di sini kita sudah menguasai mengenai aturan bilangan oksidasi. Nah, kalau sudah, kita hitung muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Kita hitung muatannya. Kita hitung, ayo sahabat kreatif sambil mencoba sendiri di rumah ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah muatan kiri dan kanan. Kita hitung untuk muatan kiri ini P muatannya 0, berarti 0 plus muatannya -5, berarti jumlahnya -5. Untuk ruas kanan muatannya di sini 3 kali -1 berarti -3 plus 0 berarti -3. Nah, untuk menambahkannya tadi ini dalam suasana basah ya. Kalau suasana basah kita tadi menambahkan ion OH-. Perhatikan, untuk suasana basah tadi kita tambahkan ion OH- di tempat yang karena OH- itu negatif, kita tambahkan ke yang lebih positif. Di sini -3, di sini -5. Maka yang kita tambahkan ion OH- adalah di sebelah kanan. Jadi di sini kita tambahkan OH- sebanyak kekurangannya. Kekurangannya adalah 2. Jadi kita tambahkan 2 ion OH-. Supaya terlihat dulu, perhatikan. Jadi sekarang muatan sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama. Nah, sekarang kita lihat lagi. Terakhir adalah kita setarakan jumlah H. Jumlah H yang ada di ruas kiri dan ruas kanan. Kebetulan di ruas kiri tidak ada H. Di ruas kanan ada H pada
H2PO4 ini ada H sebanyak 6, di ruas kanan ada H lagi, di 2OH- ada H sebanyak 2, berarti di ruas kanan ada 8 H. Kita tambahkan, setarakan dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H. Karena ada 8, kita tambahkan 4H2O. Nah, seperti itu, sahabat kreatif. Nah, untuk pembuktiannya sekarang kita buktikan apakah reaksi ini sudah setara. Kita hitung, P-nya ada 3, P sebelah kanan juga 3, H-nya ada 8, sebelah kanan juga ada 8, kemudian O-nya ada 4 ditambah 15, 19, sebelah kanan ada 4 kali 3, 12, 12 tambah 5 tambah 2, 19. Berarti reaksi ini sudah setara. Oke, sahabat kreatif, ini adalah cara mengerjakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan video tentang redoks, di mana kita bisa melakukan praktek ini di rumah karena menggunakan alat dan bahan yang berada di rumah. Di situ kita akan membuktikan terjadinya reaksi reduksi, penurunan bilangan oksidasi dari Mn7+ menjadi Mn2+. Ya, kita menggunakan alat yang sederhana. Ya, silakan. Dari webinar Kimia Terapan bersama Pak Uga Patria. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai reaksi redoks. Seperti kita tahu, redoks singkatan dari reduksi oksidasi. Reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Pada praktikum ini saya akan membuktikan terjadinya reaksi reduksi, yaitu penurunan bilangan oksidasi pada Mn7+ menjadi Mn2+. Dikarenakan pada kondisi pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk tatap muka antara guru dengan murid, maka praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, kita boleh menggunakan gelas kaca apa saja. Kemudian larutan PK. Larutan PK seperti ini. Larutan PK yang kita gunakan ini adalah KMnO4, di mana Mn-nya mempunyai bilangan oksidasi +7. Kemudian bahan yang lain adalah bawang merah. Bawang merah yang kita gunakan di dapur untuk memasak. Ini kita gunakan nanti sebagai bahan untuk oksidatornya. Kemudian sebagai katalisnya untuk mempercepat reaksi kita menggunakan air aki seperti ini. Ini juga gampang diperoleh ya. Bahan yang kita gunakan ini sangat sederhana sehingga nanti anak-anak bisa melakukan praktikum ini di rumah masing-masing. Langsung kita ke cara kerja. Kita iris-iris bawang merah dan dengan cepat langsung kita masukkan ke dalam larutan PK. Kenapa harus cepat? Es yang ada di bawang merah ini akan menjadi SO2 ketika kita iris. Kemudian kalau tidak cepat-cepat kita masukkan, nanti SO2 itu akan teroksidasi lagi menjadi SO3 dan mengalami reaksi kesetimbangan. Karena itu, begitu kita iris-iris langsung kita campurkan. Nah, sesudah itu nanti kita amati
perubahan warna yang terjadi pada larutan PK ini. Baik, langsung kita lakukan. Bawang merahnya kita iris-iris. Langsung kita masukkan ke dalam larutan. Kita tunggu terjadinya perubahan warna. Sudah terlihat di sini bahwa warna ungu tadi sudah mulai mengalami perubahan menjadi agak kecoklatan. Untuk mempercepat reaksi, kita berikan katalis, yaitu air aki. Tadi kita tambahkan sedikit. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Perlahan larutan yang berwarna ungu tadi sudah mengalami perubahan warna. Warnanya makin jernih. Kita tunggu saja, nanti lama-kelamaan warna ungu larutan PK tadi akan mengalami perubahan warna yang jauh berbeda dengan warna asal. Ini dia warna yang sudah mengalami perubahan. Perhatikan, larutan yang ungu tadi sudah menjadi larutan yang jernih. Bisa dilihat. Berarti kita sudah membuktikan bahwa Mn7+ sudah mengalami reduksi menjadi Mn2+. Ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi tidak berwarna. Langsung ditutup. Ya, tadi adalah video praktikum reaksi redoks yang mana menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang kita bisa dapatkan di rumah. Sahabat kreatif bisa mencoba sendiri di rumah untuk membuktikan terjadinya reaksi reduksi pada Mn7+ menjadi Mn2+. Alat dan bahan itu bisa kita dapatkan dengan harga yang murah. Oke, sahabat kreatif, demikian materi kimia dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sahabat kreatif tetap semangat untuk belajar. Kita sambut masa depan gemilang. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka lagi untuk belajar di sekolah. Jangan lupa tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan mengenakan masker jika bepergian. Orang pinter pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri sudah bergabung bersama kami dalam program belajar di RRI. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah ya. Demikian sahabat kreatif untuk program belajar di RRI hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. .5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kustari dari SMA Negeri 8 Kutai Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan praktikum kimia untuk memenuhi tugas terstruktur dari webinar kimia terapan bersama